Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari Sabat ini, Kau beri kami perhentian di tengah segala kesibukan kami, untuk kami boleh menikmati Engkau, untuk kami boleh datang di hadirat-Mu, untuk kami boleh diajar oleh firman-Mu, memuji Engkau. Biarlah Engkau yang pimpin kami, untuk kami memberi perhatian dalam mendengar. Juga Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19. Kita baca secara bergantian ayat 12 sampai 19. Saya baca terlebih dahulu, baca yang genap 12, 14 dan seterusnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, baca yang ganjil 13 sampai 19. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Oke, tadi sudah sempat saya katakan, kalau kita melihat ayat ini, Ibrani pasal 3, terutama dari ayat 7 sampai ayat 19, dan nanti juga ada bagian lain dari kitab Ibrani, itu yang mengatakan bahwa keselamatan seakan-akan bisa hilang. Bahkan di sini dengan tegas dikatakan ada orang yang murtad. Ini bagaimana? Kita kan orang reform. Kita kan percaya keselamatan itu tetap. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang tidak akan gagal. Anugerah Tuhan yang tidak akan bisa kita tolak. Anugerah Tuhan yang kita tidak akan bisa lepaskan. Maka keselamatan itu nggak bisa hilang. Dan kita lebih banyak mengutip Paulus yang menunjukkan ketegasan akan keselamatan sebagai anugerah yang tidak bisa hilang. Tapi kalau kita lihat ayat ini, kok bisa ada orang yang murtad? Kok bisa ada orang yang akhirnya lepas keselamatannya, lepas dari Tuhan? Nah, ini memang pertanyaan yang cukup susah bagi kita. Tapi kita untuk bisa tahu apa maksud penulis Ibrani, tentu kita nggak bisa keluar dari konteks. Kita harus tahu maksud penulis ini apa, konteksnya seperti apa. Jadi harus saya ulangin lagi, kitab Ibrani ini adalah tulisan yang sebenarnya adalah khotbah. Jadi khotbah yang ditulis. Khotbah dari siapa kepada siapa? Khotbah dari seorang hamba Tuhan, bisa dikatakan seorang pendeta, kepada jemaat Tuhan yang adalah sebagian besar orang Ibrani yang sedang diancam untuk kembali ke ajaran lamanya. Kalau mereka tetap pada pendirian, berpegang pada Kristus, percaya pada Kristus, mereka akan mengalami penyiksaan, mereka akan dibunuh, mereka akan mengalami kondisi hidup yang begitu sengsara. Maka mereka diancam, kalau kamu tetap ikut Kristus, kamu sengsara. Kalau kamu mau lepas dari kesengsaraan ini, mau hidup enak, sangkali Kristus, kembali ke ajaran agama lama. Nah, ini seorang pengkhotbah mengkhotbahkan kepada jemaat dalam kondisi yang seperti ini. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Tentu dia harus dengan tegas mengatakan, jangan tinggalkan Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Atau kalau sebaliknya, kalau kamu meninggalkan Kristus, kamu murtad. Nah, ini gambarannya mirip seperti kalau kita punya anak, saudara, teman lagi nyebrang jalan nih di zebra cross. Di jalan yang begitu padat mobilnya. Terus biasanya kalau nyebrang itu kan lihat ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning kan. Biasanya kalau nyebrang ya pasti waktu lampu merah. Tapi anak kita waktu mau nyebrang dia ngeliat HP terus.
Ketika dia melangkahkan kaki di zebra cross, langkah pertama, ternyata lampu sudah jadi hijau. Kira-kira kita mau ngomong apa untuk mencegah dia? Nggak mungkin kan kita bilang, dengan halus bilang, "Nak, kalau kamu ditabrak di zebra cross, aturan polisi, aturan hukum kita itu nggak masalah, kita bisa dapat ganti dari yang nabrak, jadi nggak masalah. Jadi ya, tapi tetap hati-hati, kamu bisa celaka, bisa ditabrak kalau waktu lampu hijau kamu nyebrang." Nggak mungkin kan kita bilang gitu. Kalau anak kita sudah benar-benar siap melangkah ke depan, pasti kita akan langsung bilang, "Nah, hati-hati, kamu tabrak nanti." Gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Pengkhotbah Ibrani ini sedang memberikan peringatan yang keras, menunjukkan bahayanya kalau kamu meninggalkan Kristus, keselamatanmu hilang. Jadi ini harus dipertegas. Makanya kesannya kalau kita baca, kok berbeda ya dengan doktrin reform, kok berbeda ya dengan apa yang diajarkan Paulus. Tapi sebenarnya nggak berbeda, hanya karena memang ini bahasa penggembalaan, ini bahasa khotbah, jadi memang harus dengan tegas menunjukkan bahwa kamu akan kehilangan keselamatan, kamu akan binasa kalau kamu meninggalkan Kristus. Jadi bukan dalam artian penulis Ibrani ini percaya pandangan Armenian yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, bukan dalam artian itu. Penulis Ibrani itu juga nanti kita bisa lihat di pasal-pasal selanjutnya. Dia juga berpegang bahwa keselamatan di dalam Kristus itu cukup, itu tidak akan gagal. Tetapi untuk kita yang mencoba untuk keluar, itu akan kehilangan keselamatan. Nah, untuk itu kita akan lihat secara lebih mendalam nanti. Nah, untuk memberi peringatan ini secara tegas, penulis Ibrani itu menggunakan contoh dari keluarnya bangsa Israel. Keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Itu menjadi contoh bagaimana bangsa ini yang satu generasi dipimpin oleh Musa, ternyata justru tidak masuk di tanah Kanaan. Hanya menyisakan 2 orang dari ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Sisa 2 selama 40 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata mereka ketika menghadapi pencobaan, perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, mereka menyangkali Tuhan, mereka melawan Tuhan. Dan di KU yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan kalau perjalanan ini sebenarnya serupa dengan perjalanan kita sebagai orang Kristen. Kita yang sudah bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Dimerdekakan dari perbudakan, jadi orang merdeka, tapi dipimpin dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita pun juga yang percaya Yesus Kristus, dimerdekakan dari dosa, tapi kan kita nggak langsung mati masuk surga. Kita masih hidup, masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, menuju surga. Dan ternyata di tengah perjalanan, sama seperti bangsa Israel itu menghadapi Laut Merah, menghadapi situasi yang mencekam, dikejar-kejar, bahkan mengalami kelaparan dan segala macam. Kita pun juga ketika menghadapi perjalanan menuju tanah perjanjian itu, surga itu, ya kita kan juga bukan berarti karena jadi orang Kristen, maka hidupnya enak aja. Bukan berarti karena Tuhan telah pimpin kita, maka kita nggak ada pergumulan, nggak ada kesusahan. Kondisi ini mirip kondisi kita dan juga kondisi orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Maka dari itu kita bisa belajar. Ketika ada cobaan, ketika justru kita ditekan, ketika kita mengalami pergumulan, digoda untuk meninggalkan Kristus, kita bisa belajar dari cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu maksud dari penulis Ibrani. Nah, karena itu hari ini kita bisa belajar dari setidaknya 3 poin dari pasal 3 ayat 12 sampai 19. Poin yang pertama, kita bisa belajar bahwa ternyata awal yang baik itu tidak menjamin akhir yang baik. Kemudian poin yang kedua, betapa mengerikan bila kita keras hati kepada Tuhan. Dan di poin yang ketiga, kita akan lihat realita murka Tuhan terhadap dosa. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Kalau kita lihat dari Ibrani 3 ayat 16, ini permulaan dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan sampai di ayat yang ke 18. Ini kan penuh dengan pertanyaan.
Yang sebenarnya ini pertanyaan juga, ya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kita sudah tahu jawabannya siapa. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ya kita tahu jawabannya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah melihat 10 tulah. Bangsa Israel yang melihat kebesaran Tuhan, melihat kengerian Tuhan. Mereka yang dijajah oleh bangsa Mesir, tetapi kemudian bangsa Mesir itu hancur habis-habisan karena 10 tulah. Dan yang aneh, mereka yang tinggal satu negara dengan bangsa Mesir itu nggak kena tulahnya. Ketika anak-anak sulung dari bangsa Mesir, bahkan sampai ternaknya pun mati, ada tangisan yang begitu mengerikan di Mesir. Bangsa Israel yang juga tinggal di tanah Mesir, itu tidak ada yang mati sama sekali anak sulungnya. Akhirnya mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka sudah lihat 10 tulah yang begitu mengerikan, begitu besar. Hujan es, lalat pika, dan segala macam. Dan kemudian waktu mereka dalam perjalanan ngelihat laut merah di depannya dan di belakangnya ada Firaun yang mengejar. Mereka lihat laut yang terbelah. Mereka bisa menyeberang di tengah laut, di tanah yang kering, di samping-sampingnya itu laut. Kemudian mereka bisa sampai ke seberang. Kemudian begitu Firaun dan pasukannya masuk ke laut itu, ke tanah kering, tiba-tiba tertutup. Itu kan mujizat yang begitu besar. Mujizat yang begitu mengagumkan. Belum lagi kita bilang tiang awan, tiang api, belum lagi kita bilang mana. Banyak sekali mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi ini hanya sebagai ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi Laut Merah, mereka memang berbahagia. Mereka memang begitu menikmati mujizat Tuhan, begitu bersyukur kepada Tuhan, sampai kita bisa menemukan ada puji-pujian ketika mereka ada di seberang itu. Bangsa Israel begitu memuji Tuhan, begitu kagum akan mujizat Tuhan. Nah, ini awal yang baik kan? Iman yang karena ngelihat mujizat Tuhan, ngelihat kebesaran Tuhan, kagum akan kebesaran Tuhan. Jadi mereka beriman, mereka memuji, iya ternyata memang Tuhannya kami, Yahweh ini, lebih besar daripada ilah-ilahnya bangsa Mesir. Ini awal yang baik, mereka melihat mujizat yang begitu besar. Tetapi ternyata di endingnya, setelah mereka belum sampai 40 tahun, baru ngirim mata-mata untuk ngelihat tanah Kanaan, mereka langsung tidak percaya, langsung ngomong, loh ini tanah ini sudah ada bangsanya, sudah ada pemiliknya, orang-orang yang besar. Kalau kita masuk kita akan kalah. Padahal mereka baru ngelihat mujizat Tuhan, 10 tulah yang menghancurkan bangsa yang besar Mesir. Mereka baru ngelihat ada bangsa-bangsa yang tidak sebesar Mesir, tapi memang orangnya besar. Mereka takut, mereka langsung lupa pada kebesaran Tuhan. Kemudian akhirnya Tuhan menghukum selama 40 tahun, mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dan endingnya kita lihat ternyata cuma sisa 2 dari orang-orang yang pernah menyaksikan kebesaran Tuhan itu. Dari orang-orang yang melihat mujizat Tuhan, yang memuji Tuhan, beriman karena kebesaran Tuhan itu, melihat mujizat Tuhan, sisa 2. Itu tidak menunjukkan endingnya pasti baik. Dan ini juga menunjukkan bahwa iman yang didasarkan hanya pada emosi karena takjub melihat mujizat, itu juga bukan iman yang bertahan lama. Itu juga bukan iman yang sejati. Dan kalau kita hari ini sebagai orang Kristen, kita datang kepada Tuhan hanya karena Tuhan pernah tunjukkan saya mujizat, saya bisa sembuh, ya itu memang baik. Saya bukan anti mujizat, memang Tuhan bisa pakai segala cara untuk membawa kita mengenal Tuhan, untuk membawa kita datang pada Tuhan. Tuhan bisa pakai mujizat. Tetapi kemudian karena kita beroleh anugerah, rasa pingin kenal Tuhan karena pernah lihat mujizat, kemudian kita datang ke gereja untuk lagi-lagi cari mujizat. Dan kalau gereja A ternyata nggak ada mujizatnya, pindah ke gereja B, cari yang ada mujizatnya. Kalau hamba Tuhan A tidak bisa melakukan mujizat, cari hamba Tuhan B yang bisa melakukan mujizat. Dan kemudian ternyata sampai endingnya merasa, kok aku nggak dapat mujizat lagi ya? Ya udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Ya ini kita tidak bisa mendasarkan hanya pada mujizat emosi kita. Dan kalau kita mau membandingkan antara
kondisi hari ini, orang-orang yang mengejar mujizat, kita sendiri mungkin mengejar mujizat untuk percaya kepada Tuhan, kita bandingkan dengan Israel zaman dulu. Mujizat hari ini sebesar apa sih? Sakit jadi sembuh. Oke. Kemudian ada kebangunan rohani, itu juga baik. Itu mujizat yang memang itu baik sekali. Dan apapun itu, kita bandingkan dengan apa yang dialami bangsa Israel zaman dulu. 10 tulah, hujan es, lalat belalang dan segala macam. Laut terbelah menjadi 2. Ada makanan yang turun dari surga. Ada tiang awan, ada tiang api. Lebih besar mana mujizat yang dilihat, yang dirasakan bangsa Israel, atau mujizat yang oleh seorang hamba Tuhan yang sangat jago bikin mujizat hari ini, paling jago sekalipun, tetap lebih besar mana? Tentu lebih besar yang dialami bangsa Israel kan. Tapi itu pun, mujizat yang besar itu pun tidak menjamin mereka bertahan sampai akhir. Apalagi kita yang imannya hanya berdasarkan mencari mujizat-mujizat yang hari ini lebih kecil. Lebih tidak bisa menjamin lagi dong. Sudah lihat mujizat yang besar aja nggak bisa kagum sampai akhir, nggak bisa berpegang sampai akhir, apalagi cuma mujizat yang lebih kecil. Makanya mujizat itu tidak bisa jadi dasar. Jadi mujizat yang sebesar bangsa Israel pun tidak bisa menjamin seseorang memiliki iman yang teguh dalam perjalanan kehidupan. Lalu iman seperti apa yang membuat kita bisa teguh sampai akhir? Tadi iman mujizat ternyata nggak bisa. Terus iman yang seperti apa? Kalau kita lihat, kita membandingkan diri kita dengan bangsa Israel, kita sekarang lebih bersyukur karena kita melihat apa yang dulu adalah bayang-bayang, yaitu ya mana, kemudian juga tiang awan, tiang api, kemudian juga penyertaan Tuhan. Itu kan semua bayang-bayang dari kehadiran Kristus. Kita sekarang sudah melihat secara lebih jelas. Maka Alkitab itu mengatakan siapa yang sungguh percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan bersandar sepenuhnya pada kecukupan penebusan Yesus sebagai penyelamat kita. Ini iman yang benar. Kalau kita buka dari Yohanes 10 ayat 28, saya bacakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, ini iman yang benar. Iman yang benar, Tuhan yang memberikan kita anugerah untuk kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita Roh Kudus untuk kita bisa hidup meresponi firman Tuhan. Kita punya iman, datang kepada Kristus, dan kita masuk dalam Kristus, maka kita tidak akan gagal. Iman kita tidak akan goyah. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini di Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa itu mereka? Paling dekat 12 rasul. Yang agak jauh dikit ya para murid. Ketika dikatakan 12 rasul, berarti waktu itu ada Yudas. Gimana? Yudas juga selamat atau tidak? Bukankah Yudas juga di endingnya dia menjual Tuhan Yesus, setelah itu dia tidak bertobat, malah bunuh diri dan mati. Kita percaya Yudas tidak selamat. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, bukankah ini juga Yudas masih termasuk dalam perhitungan rasul itu? Juga yang mendengarkan perkataan Yesus. Bagaimana? Nah, untuk bisa menjawab ini, saya mengutip dari Pendeta Billy Kristanto dari bukunya Sola Gratia Dei. Kita bisa menggolongkan 4 jenis iman. Nanti kita bisa lihat Yudas ini sebenarnya masuk iman yang mana. Bangsa Israel itu sebenarnya masuk iman yang mana. Jadi ya kita mesti tahu dulu iman itu apa aja berdasarkan buku dari Pak Billy. Yang pertama, iman historis. Iman historis ini adalah iman yang didasarkan pada pengetahuan, pikiran, hal-hal yang kognitif akan hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Jadi mereka orang-orang yang beriman historis, ini orang-orang yang tahu secara historis Yesus Kristus itu memang ada. Seorang pria 2000 tahun yang lalu tinggal di Yerusalem bernama Yesus Kristus, itu memang ada. Pendiri gerakan yang besar yang bernama agama Kristen, itu memang ada Yesus Kristus. Dan itu bukti historis ini tidak bisa dibantahkan. Memang ada seorang pria bernama Yesus Kristus, seorang pendiri agama bagi mereka, pendiri agama Kristen yang bernama Yesus Kristus. Bukti-bukti historisnya ada. Mereka percaya ini. Tetapi mereka tidak percaya
Yesus Kristus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus Kristus yang melakukan mujizat. Mereka menolak itu semua. Tapi secara pengetahuan, mereka tahu ada bukti historisnya. Mereka tahu ini benar. Tetapi mereka tidak percaya kuasa penebusan, mujizat, dan kebesaran Tuhan yang lain. Orang dengan iman historis, ini contohnya adalah Kristen liberal. Orang-orang liberal itu tidak menyangkali Yesus Kristus itu ada. Tapi yang mereka sangkali adalah mujizatnya, penebusannya. Kurang lebih seperti itu. Liberal ini juga ada banyak jenisnya. Tapi yang intinya adalah secara historis mereka percaya Yesus Kristus, mereka tidak percaya kuasa penebusan dan sebagainya. Dan inilah juga kenapa orang-orang yang belajar di sekolah teologi itu kadang bisa bikin tulisan, bisa bikin disertasi, bahkan bisa sampai jadi profesor teologi, bisa menjelaskan teori-teori historikalnya Yesus, bisa menunjukkan bahwa ya memang secara bukti nyata itu memang ada Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap tidak mau beriman, tetap tidak mau percaya keselamatannya didasarkan pada Yesus Kristus yang mereka tahu secara historis ada itu. Ini bisa terjadi karena mereka hanya berdasarkan pada iman historis. Ini jenis iman yang pertama. Kemudian jenis iman yang kedua, ini yang seperti di perumpamaan seorang penabur, iman biji yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ketika mendengar firman Tuhan, iman timbul. Dengan sukacita meresponi firman Tuhan, bergembira, tetapi ternyata tidak berakar. Jadi ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami kondisi yang susah, ya udah nggak usah beriman lagi. Tinggalkan Yesus Kristus. Ini kurang lebih seperti orang yang suka mendengar firman yang menunjukkan berkat. Suka mencari khotbah yang isinya berkat-berkat aja. Tapi begitu khotbah itu menegur dosa, begitu khotbah itu menunjukkan murka Allah, udahlah nggak usah lah. Aku cari gereja yang lain aja yang ada berkatnya. Jadi ya orang-orang yang suka mencari berkat. Gereja yang hanya memberitakan berkat. Cari yang disukai aja sama jemaat. Cari yang enteng aja dengar telinga. Tetapi ketika kemudian hari Minggunya dengar firman yang berkat, hari Senin sampai Jumat bergumul dalam pekerjaan, menghadapi kesulitan bersama rekan kerja, menghadapi kesulitan dalam rumah tangga, menghadapi kesulitan dalam ekonomi dan segala macam, langsung bilang, udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan, pokoknya pakai usahaku sendirilah, pokoknya aku harus berjuang sendiri, apapun caranya aku harus dapat uang sebanyak-banyaknya, apapun caranya aku harus bisa bertahan hidup, nggak usah Tuhan-Tuhanan, Tuhannya saya tinggal di gereja aja, iman saya cukup hari Minggu aja. Jadi sementara hari Senin sampai hari Sabtu, ya udah saya dengan usaha saya sendiri. Jadi itu iman yang sementara. Atau mungkin juga, oke, saya beriman selama hidup saya berkelimpahan, selama hidup saya cukup secara materi dan segala macam. Tapi begitu Tuhan kasih pencobaan, udah tinggalkan Tuhan saja. Nah ini juga bukan iman yang sejati. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Ini hanya iman sementara. Dan jenis iman yang ketiga adalah iman mujizat. Iman yang sanggup melakukan mujizat. Bukan cuma sekedar melihat mujizat, bersyukur bisa melihat mujizat, bisa menikmati mujizat seperti bangsa Israel tadi. Sangat bersyukur, langsung beriman. Bahkan lebih lagi bisa melakukan mujizat. Kalau kita lihat Yudas, ketika dia diutus oleh Tuhan Yesus bersama para rasul yang lain, bersama 100 murid atau 70 murid, berdua-dua, bukankah disebut dia termasuk yang bisa melakukan mujizat, termasuk yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi ternyata iman mujizat ini pun juga tidak menjamin. Orang yang bisa melakukan mujizat pun tidak menjamin sampai akhir dia selamat, sampai akhir dia setia. Maka iman mujizat seperti yang tadi bangsa Israel lihat, karena mujizat dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika pergumulan dia melawan Tuhan. Seperti Yudas, iya memang dia bisa melakukan mujizat, tapi ternyata cinta pada dirinya, cinta pada uang lebih daripada cinta pada Tuhan. Itu juga bukan iman yang sejati. Lalu apa iman yang sejati? Iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, itu bukan cuma sekedar, kalau iman historis tadi kan menuntut pengertian, mengerti Tuhan, mengerti Yesus Kristus secara historis, secara pikiran. Kalau iman sementara dan iman mujizat itu lebih kepada emosi, ketika mendengar firman Tuhan, ketika
mendengar firman yang bisa membuat dia terpesona, membuat dia suka, maka dia beriman. Tapi ketika emosinya tidak dipuaskan, tidak beriman. Ini ekstrim kepada ekstrim. Sama-sama bukan iman yang sejati, sama-sama bukan iman yang menghidupkan, bukan iman yang menyelamatkan. Lalu apa iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan itu iman yang menuntut pengertian dan keyakinan yang pasti. Keduanya harus ada, nggak bisa ekstrim to ekstrim. Bukan sekedar iman historis, bukan sekedar iman sementara atau iman mujizat, tetapi kepercayaan dan kesukaan akan Allah dari hati dan kehendak kita. Maka kalau kita yang bersyukur menikmati mujizat Tuhan, kemudian kita jadi mengenal Tuhan, kita nggak bisa berhenti hanya sampai mencari mujizat lagi, tapi kita harus menyerahkan diri kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang karena belajar akhirnya tahu, menyadari bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar nyata, nggak bisa berhenti sampai sana, tapi harus sampai secara emosinya juga, secara kepercayaannya, benar-benar menyerahkan diri untuk percaya pada Yesus Kristus. Nggak bisa ekstrim ke ekstrim seperti itu. Itu juga bukan iman yang menyelamatkan. Tapi yang menarik, iman yang menyelamatkan, itu bukan usaha kita. Itu anugerah Tuhan. Jadi kalau cuma sampai mujizat, sampai iman sementara, atau sampai iman historis, oke lah, itu kita bisa mengusahakan itu. Tapi kita tidak bisa mengusahakan yang satu ini, iman yang menyelamatkan. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Ini adalah karunia, iman sepenuhnya, yang sepenuhnya adalah pekerjaan Allah yang berdaulat dan sudah ditetapkannya dalam kekekalan. Inilah iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan ini bukan berarti ya udah, toh aku sudah selamat, toh aku sudah dibenarkan, toh aku sudah beroleh iman pimpinan dari Roh Kudus, aku bisa meresponi firman Tuhan, maka aku diam. Seperti bangsa Israel tadi, sudah dibebaskan dari Mesir, maka dia langsung entah pakai teleport, entah pakai apapun itu langsung bling masuk ke tanah Kanaan. Ternyata nggak kayak gitu, masih ada perjalanannya, masih ada usahanya yang harus ya kita lakukan. Ada kehidupan dalam sejarah kita yang kita bertanggung jawab untuk meresponi panggilan ilahi, untuk percaya kepada Allah yang sejati. Jadi tetap iman itu anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan oleh Roh Kudus. Tetapi kita juga dalam sejarah kita harus meresponi panggilan itu sampai akhir nanti. Dan iman itu menghadirkan relasi kasih antara Allah dan manusia. Ada buahnya yang jelas. Ada relasi kasih. Orang yang beriman itu enggak cuman percaya Yesus Kristus, kemudian dia langsung bertapa di atas gunung, tidak ketemu siapa-siapa, berdoa aja. Enggak. Tetap ada relasi, kasih dengan Tuhan iya, tapi juga kasih dengan sesama. Ini iman yang sejati, iman yang adalah anugerah dari Tuhan. Tujuan dari iman itu adalah kesatuan, persekutuan, dan keserupaan dengan Kristus. Ya kalau ngomong serupa dengan Kristus, itu ada tindakannya kan. Ada tanggung jawabnya, ada apa yang harus kita lakukan. Ini iman yang sejati. Karenanya kita mengatakan iman yang sejati itu membawa pada pertobatan. Iya, iman itu anugerah Tuhan, tapi iman yang sejati itu membawa pada pertobatan. Ya kita bandingkan lagi dengan iman yang 3 jenis tadi. Iman yang mujizat hanya mengejar mujizat, iman yang historis hanya mencari doktrin-doktrin atau ya saya bukannya anti doktrin, cuman maksudnya nggak bisa berhenti sampai sana. Hanya cari teori-teori akan Kristus, atau iman yang satunya hanya mencari berkat-berkat aja. Enggak, iman yang sejati itu membawa pada pertobatan. John Calvin itu mengatakan pertobatan adalah buah iman. Roh Kudus bekerja secara internal dalam hati manusia, maka manusia sanggup beriman kepada Allah. Dan pertobatan itu adalah proses yang terjadi seumur hidup orang percaya. Iman yang sejati membawa pada pertobatan, yaitu proses menjadi serupa Kristus yang terjadi seumur hidup. Pertobatan adalah kehidupan orang Kristen seumur hidup yang mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh. Ini yang bangsa Israel gagal. Mereka lebih mementingkan keinginan daging, kasih aku sayuran bawang itu. Mereka benar-benar ngomong, aku kangen sama bawangnya bangsa Mesir daripada makan mana terus ini. Itu kan benar-benar mementingkan keinginan daging. Mereka lebih mementingkan keinginan daging daripada hidup di bawah pimpinan Roh. Sedangkan orang yang punya iman yang sejati itu mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh.
Nggak bisa langsung, ini proses yang terjadi seumur hidup. Ketika Roh Kudus bekerja, ia akan membawa kita untuk menyalibkan keinginan daging dan menghidupi Kristus seumur hidup. Inilah iman yang sejati. Buah dari iman yang sejati adalah penghidupan pertobatan terus-menerus sepanjang hidupnya. Jadi ada pengudusan seumur hidup. Dan ini berarti bukan hanya pertobatan di awal, tetapi seumur hidup. Bukan hanya ketika pertama lahir baru, mau memuji Tuhan 24 jam kali 7, mau ke gereja terus, mau melayani Tuhan 24 jam kali 7, melayani sepenuh-penuhnya untuk Tuhan, hidup sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Tapi kemudian setelah 6 bulan, dia datang lagi ke gereja ngomong, kok saya burn out ya, kok saya capek ya, kok saya melayani Tuhan tapi tetap hidup bergumul ya di dunia. Ya udahlah, lepas dari Tuhan aja, sekarang saya balik lagi ke dunia. Nggak bisa seperti itu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang suka olahraga, pasti tahu kan ada olahraga lari. Dan olahraga lari itu kan banyak cabangnya. Ada lari sprint, ada lari maraton. Orang kalau lari maraton itu kan puluhan kilometer. Sedangkan sprint itu biasanya 100 meter. Orang yang disebut pelari yang handal, pelari sprinter yang handal, itu bisa lari sprint 100 meter kurang dari 10 detik. Nah, dia baru disebut handal. Nah, kalau kita melihat dalam pertandingan lomba maraton, kemudian ada seorang yang lari sangat cepat, 100 meter pertama dia bisa lari 9 detik, 100 meter kedua dia bisa lari 9,8 detik. Kira-kira bisa ditebak nggak 100 meter selanjutnya gimana? Mungkin dia mati langsung. Mungkin dia langsung tergeletak gitu aja. Padahal masih ada puluhan kilometer yang harus dia selesaikan. Nah, perjalanan iman itu bukan seperti orang lari sprint tadi. Orang yang lahir baru itu memang cenderungnya menggebu-gebu, berapi-api untuk melayani Tuhan, mencari Tuhan. Tapi kemudian ketika ada pergumulan datang, api itu padam. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang benar-benar punya iman yang sejati, mungkin justru dari awalnya kelihatan biasa saja, kelihatan kayak tanda apinya itu seperti kecil aja, semakin melayaninya kecil aja, tapi bertahan terus, makin lama makin besar sampai akhirnya dia tetap bertahan sampai terakhir. Ini iman yang sejati, iman yang membawa pada keselamatan. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Tadi kita sudah melihat awal yang baik itu tidak memastikan akhirnya akan baik dengan berbagai 4 kategori iman. Sekarang yang kedua, kita lihat bagaimana respon Tuhan. Betapa mengerikannya bila kita keras hati kepada Tuhan sebelum respon Tuhan. Betapa mengerikan bila kita keras hati kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 15, saya bacakan Ibrani 3 ayat 15. Ketika dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Di sini ada kata yang harus kita nanti kita lihat, kita perhatikan. Itu kata mendengar dan keraskan hati. Jadi kita lihat dulu mengenai hati yang keras dan hati yang lembut. Hati yang keras yaitu tentu saja lawan dari hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah hati yang mudah dididik oleh firman Tuhan. Hati yang mudah tergerak oleh kasih Tuhan. Hati yang mudah percaya pada firman Tuhan. Sedangkan hati yang keras itu adalah ya kebalikannya. Selalu menolak firman Tuhan, selalu melawan Tuhan. Orang yang berhati lembut adalah mereka yang begitu kagum, begitu terharu akan kasih Kristus. Akan Kristus yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka, sehingga orang dengan hati yang lembut itu mudah menerima kabar keselamatan ini. Sedangkan orang yang hatinya keras, itu orang yang terlalu sombong untuk menerima Kristus, merasa dirinya lebih besar daripada Kristus, merasa dirinya lebih bisa untuk menyelamatkan dirinya, daripada sekedar percaya pada Kristus yang mati. Oke, aku bisa percaya Kristus yang mati, tapi juga plus dengan tindakanku dong. Toh aku lebih baik, aku bisa kok menyelamatkan diriku. Ini orang yang keras hati. Orang yang menganggap kabar keselamatan itu hanyalah sebagai anugerah murahan. Bagaimana saya bisa selamat hanya dengan percaya Kristus, itu terlalu murah. Dan Alkitab itu memberikan contoh dari orang yang keras hati adalah Firaun. Kembali lagi ke perjalanannya bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang yang keras hati, yang Alkitab jelas-jelas bilang hatinya keras, itu Firaun. Dia sudah melihat 10 tulah, dia sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Kasih peringatan,
Tapi dia terus mengeraskan hati, dia terus menghina Tuhannya bangsa Israel. Dia menganggap, udahlah, nggak usah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhannya Mesir ini juga besar, nggak akan kalah sama bangsa Israel. Dia mengeraskan hati. Dan yang menarik, kenapa hati itu bisa keras? Itu terkait dengan pendengaran. Kita lihat sebelum masuk ada pendengaran. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 3 ayat 12, 17, dan 18, dikatakan hati yang keras itu adalah jahat, sehingga membuat orang dengan hati yang keras berpaling dari Tuhan. Keras hati ini bukan cuma sekedar ya udah orang yang bebal atau orang yang kita kan mungkin juga sering ketemu ada orang-orang yang memang susah diajarin, ada orang-orang yang memang suka ngelawan, bukan cuma sekedar itu. Tetapi Alkitab Ibrani itu mengatakan orang yang jahat. Kemudian di ayat 17, hati yang keras adalah dosa. Di ayat 18 dikatakan hati yang keras adalah ketidaktaatan. Kenapa penulis Ibrani begitu menekankan ini? Cuman keras hati loh, dibilang dosa, tidak taat, dan membuat berpaling dari Tuhan. Kalau kita lihat, keras hati ini adalah akibat dari gagal dalam mendengar firman Tuhan. Orang yang sudah diberikan firman Tuhan, tetapi kemudian dia menganggap ringan itu, menganggap remeh itu, akhirnya menghasilkan keras hati, seperti Firaun, yang akhirnya menghasilkan dosa dan ketidaktaatan, perlawanan terhadap Tuhan. Itu dimulai dari kegagalan dalam mendengar. Makanya Ibrani itu beberapa kali memberi peringatan, perhatikanlah cara kamu mendengar, dan mendengar. Kenapa begitu? Ya untuk kita bisa tahu, kita harus tahu konteks, lagi-lagi harus tahu konteks. Orang di mana penulis Ibrani itu berkhotbah, itu adalah jemaat Yahudi, jemaat Ibrani, maka mereka punya konsep pemikiran, itu juga konsepnya orang Yahudi. Maka dari itu kita harus tahu terlebih dahulu konsep pemikirannya orang Yahudi mengenai dengar dan mengenai hati sebelum kita masuk lebih dalam. Bagi orang Yahudi, mendengar itu bukan cuma sekedar menerima suara di telinga. Mungkin kalau kita hari ini kan juga bisa mendengar khotbah dari sini, bisa mendengarkan saya berbicara. Semua orang mendengar, semua orang telinganya terbuka, tetapi tidak semuanya melibatkan pikiran. Nah, bagi orang Yahudi yang disebut dengan mendengar, itu berarti melibatkan pikiran dan ketaatan dalam melakukan. Jadi yang disebut dengan mendengar, itu bukan cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi diolah, dimengerti, dipahami, kemudian dilakukan. Ada tindakan nyatanya. Dengar-dengaran, itu berarti ya melakukan. Dengar-dengaran firman Tuhan, berarti mengerti firman Tuhan dan melakukan. Bukan cuman sekedar, oh ya saya dengar gumaman firman Tuhan itu. Bukan cuma sekedar seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu, Pendeta Tama itu pernah berkhotbah mengenai pendengaran yang otentik. Bagi Pendeta Tama, pendengaran otentik adalah pendengaran yang sifatnya intensional, yang dituntut dengan sadar dan dengan sengaja. Nah, inilah maksud dari pendengaran yang otentik, pendengaran yang memang bukan cuma sekedar dengar tapi tidak melibatkan pikiran, tapi harus dengan intensional, dengan sengaja, dan dengan sadar kemudian dilakukan. Ini konsep dengar menurut orang Yahudi. Dengar berarti bertindak, dengar berarti mengerti. Dan kemudian konsep yang kedua mengenai hati. Hati bagi orang Yahudi adalah sumber dari akal, pengertian, kasih, keberanian, duka cita, dan sukacita. Maka hati menunjukkan keseluruhan keberadaan manusia, bukan hanya perasaan, tetapi hati juga mendorong seorang bertindak. Jadi hati itu adalah sumber dari tindakan seorang yang mendorong seorang bertindak. Bukan cuman, ya kalau kita hari ini zaman sekarang kalau ngomong hatiku kuserahkan padamu, kayak gitu-gitu kan lebih ke sebenarnya emosi kan. Orang yang jatuh hati itu kan cuman ya emosinya berbunga-bunga ketika ngelihat orang yang disukai. Emosi. Tapi bagi orang Yahudi, hati itu bukan cuman emosi, tapi melibatkan akal, pengertian, kasih, keberanian. Itu yang menjadi pendorong untuk orang itu secara keseluruhan bertindak. Dan hati ini digerakkan oleh pendengaran tadi. Maka dari itu, pendengaran akan firman Tuhan yang sejati itu membawa kepada iman yang sejati. Makanya orang Ibrani ini pengkhotbahnya mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Kalau kamu sudah mendengar firman Tuhan, ya harus dimengerti, harus dilakukan, harus hatimu juga berubah mengarah pada
firman Tuhan, itu hati yang lembut. Sedangkan lawannya, hati yang keras, itu berarti kondisi di mana orang yang berdosa condong untuk selalu melakukan tindakan melawan Tuhan karena gagal mendengar firman Tuhan tadi. Jadi dari sini kita belajar iman yang sejati itu memang anugerah dari Tuhan. Tetapi iman yang sejati menuntut pada pendengaran yang sejati akan firman Tuhan, yang artinya adalah pengertian dan tindakan akan firman Tuhan yang membentuk hati kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah punya iman yang sejati seperti ini, ya kita nggak mungkin murtad. Kita nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Sedangkan sebaliknya, keras hati itu menyebabkan murtad karena memang tidak ada iman yang sejati dari awalnya. Tidak ada pendengaran yang otentik akan firman Tuhan. Tidak ada pertobatan seumur hidup. Makanya dia murtad. Jadi yang bisa murtad itu sebenarnya kalau orang tidak bisa mendengar firman Tuhan, ya karena memang dia tidak dikasih karunia untuk mendengar firman Tuhan. Memang dia tidak dikasih anugerah Roh Kudus untuk dia bisa mendengar firman Tuhan. Memang dia tidak dibangkitkan. Maka memang dia dari awal itu bukan orang pilihan. Bukan umat pilihan. Maka kalau kita hari ini bisa menemukan orang Kristen, kok dari dulu bergereja ya, dari dulu juga dengar firman Tuhan, kok dengar juga. Tapi kemudian kok bisa pindah ke agama yang lain? Ya memang karena dari awal dia nggak punya pendengaran yang otentik, dia nggak punya iman yang sejati, dia nggak punya hati yang memang mengarah kepada firman Tuhan. Memang dari awal dia bukan umat pilihan. Maka dia tidak bisa bertahan, maka dia bisa murtad. Jadi untuk kita yang punya iman yang sejati, punya anugerah iman yang sejati, kita dituntut untuk mendengar, yaitu paham dan melakukan firman Tuhan. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, respon dari Tuhan. Kalau kita lihat di bagian ayat 17, ayat 18, kita akan menemukan realita betapa mengerikannya murka Tuhan terhadap dosa. Murka Tuhan terhadap dosa itu tidak main-main. Di ayat 17, ayat 18 dikatakan Tuhan yang marah, Tuhan yang murka terhadap ketidakpercayaan bangsa Israel. Karena sikap Israel, bahkan Allah sampai bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke dalam tempat peristirahatan. Ini menunjukkan betapa seriusnya murka Tuhan terhadap dosa. Kalau kita lihat orang-orang hari ini, itu suka membedakan antara orang yang berdosa dengan dosanya. Kita sering bilang, oke, kita benci dosanya tapi kita kasihi orangnya. Tapi kalau kita lihat dari contoh bangsa Israel, ketika mereka tidak bisa masuk satu generasi ke tanah Kanaan, satu generasi itu mati di padang belantara. Yang mayatnya ada di padang belantara itu pribadinya atau dosanya? Yang dihukum oleh Tuhan, dosanya atau orangnya? Orangnya kan yang tidak bisa masuk tanah Kanaan, orangnya kan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun itu. Maka Tuhan itu ketika dia menghukum dosa, itu bukan cuman dosanya aja, tapi orangnya yang melakukan dosa itu juga menerima hukuman. Kita tidak bisa memisahkan itu. Memang dalam bagian yang lain kita harus menyadari semua orang adalah gambar dan rupa Allah. Tapi ketika kita menegur dosa mereka, kita nggak bisa kompromi, kita nggak bisa dengan mudah mengatakan, tenang aja, Tuhan tuh cuma benci dosamu, tapi kamunya itu Tuhan sayang kok sama kamu. Kamu dengan kelemahanmu ya udah berdosa nggak apa-apa, yang Tuhan benci itu dosanya bukan kamunya. Kita nggak bisa bilang gitu. Kepada orang yang berdosa kita bilang Tuhan akan menghukum kamu, Tuhan akan menunjukkan murkanya kepada kamu, bukan cuma kepada dosanya. Yang tidak masuk tanah Kanaan itu orang, bukan dosanya. Satu generasi yang nggak masuk tanah Kanaan, satu generasi yang mayatnya bergelimpangan. Jadi murka Tuhan itu adalah murka yang benar-benar nyata, benar-benar sengaja dalam penghakiman terhadap orang yang berdosa. Leon Morris, seorang teolog Perjanjian Baru, dia mengatakan Alkitab jelas bahwa Allah tidak apatis atau acuh tak acuh terhadap dosa manusia. Dia adalah api yang menghanguskan, dan reaksinya yang tidak terhindarkan terhadap dosa adalah murka. Allah peduli dan dia tidak membiarkan orang Israel berdosa memasuki peristirahatan. Kalau kita lihat hari ini,
Kenapa di barat LGBTQ+, dan lain-lain dosa seakan-akan makin marak? Itu bukan berarti Allah acuh. Bukan berarti Allah apatis. Allah melihat itu. Allah sedang menyiapkan penghukuman atas dosa itu. Hanya tinggal waktunya aja. Penghukuman itu pasti terjadi. Dan penghukuman ini begitu mengerikan. Bukan cuma sekedar dosanya yang dihilangkan. Satu generasi dibinasakan. Hanya tinggal menunggu waktunya. Mungkin Tuhan masih kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi ketika waktunya habis, murka Tuhan yang bernyala-nyala itu akan menimpa mereka. Kalau kita lihat betapa mengerikannya murka Tuhan, ada seorang komentator yang mencoba menghitung. Kalau kita buka dari Bilangan 1 ayat 46, kita akan menemukan sejumlah angka. Angka jumlah dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Itu ada 603.550 orang. Pria saja. Belum terhitung wanitanya, belum terhitung anak-anak. Kalau mau secara gampang menghitung wanita dan anak-anak, ya dikali 2 aja lah, 1 juta lah kurang lebih. Selama 40 tahun, 1 juta orang berkeliling di padang belantara, yang masuk hanya 2, 40 tahun kemudian. Bisa dirata-rata nggak? Setiap hari berapa yang meninggal? Setiap hari berapa yang dihukum oleh Tuhan? Seorang komentator ini mengatakan rata-rata 90 orang dewasa setiap hari mengalami kematian dalam perjalanan karena mereka berdosa. Inilah kengerian dari murka Tuhan. Penghukuman Tuhan terhadap dosa itu tidak sembarangan, tidak ringan, tidak main-main. Dari 1 juta orang, sisa 2 selama 40 tahun. Kalau hari ini kita terlalu menganggap Tuhan tidak akan murka, Tuhan itu ya gitu-gitu aja, saya bisa berdosa lah hari ini, toh Tuhan apatis, toh Tuhan acuh tak acuh terhadap dosaku. Mungkin Tuhan hanya memberikan kita waktu sementara, tapi ketika murkanya benar-benar sudah bernyala-nyala, bahkan bangsa yang jadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, Tuhan hukum sedemikian mengerikan. 90 orang setiap hari, kalau di rata-rata, yang mati menyisakan hanya 2. Maka kengerian dari Roma 6 ayat 28 itu benar-benar tergambar di sini. Upah dosa adalah maut. Iya, benar-benar maut secara realitas, secara benar-benar real. Mereka mengalami kematian yang begitu mengerikan. Jadi masalah Israel adalah ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan adalah apa yang menyebabkan keselamatan hilang. Kesempatan untuk masuk ke dalam peristirahatan Allah yang hilang karena tidak ada iman yang sejati. Kembali lagi, karena mereka sudah mendengar firman Tuhan, mereka sudah melihat mujizat Tuhan yang begitu besar, tapi mereka keras hati. Mereka tidak percaya pada firman Tuhan, tidak benar-benar mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, maka keselamatan hilang. Dan ini itu bukan menunjukkan bahwa memang mereka tidak punya iman yang sejati. Jadi setiap individu yang tidak bertobat dan tidak mempercayakan diri kepada Allah pasti akan mati tanpa keselamatan. Jadi jangan kegeeran, karena sudah Kristen tidak usah dengar firman dengan sungguh-sungguh, tidak usah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada hidup yang menunjukkan kasih, persekutuan dengan Tuhan dan dengan sama. Jangan GR, kalian bisa masuk, kita bisa masuk di tanah perjanjian itu. Justru kalau kita bermain-main dalam meresponi firman Tuhan, kita anggap keselamatan sebagai anugerah yang murahan, maka saya tidak perlu lagi beribadah, saya tidak perlu lagi mengenal Tuhan, saya tidak perlu lagi belajar akan firman Tuhan. Mungkin kita cuma seperti bangsa Israel yang akhirnya mati di padang pasir itu. Benar menikmati berkat Tuhan, benar menikmati mujizat Tuhan, tapi belum tentu masuk di tanah Kanaan. Sebelum kita masuk pada poin yang terakhir, ya untuk agak lebih rileks sedikit lah. Ini ada perdebatan teologis sebenarnya mengenai orang yang mati di padang, satu generasi yang mati di padang belantara itu. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau dengar khotbah tadi kan memang kesannya berarti mereka semua, ya udah mereka semua mati di padang belantara. Terus keselamatannya bagaimana? Dalam artian jiwanya itu gimana? Ya kita bisa bilang, oke lah kalau Musa itu memang akhirnya kan dia juga nggak masuk tanah Kanaan, tapi akhirnya dia masuk melalui peristiwa transfigurasi. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit bercahaya, kemudian ada Musa juga di sana dan Elia.
Nah, berarti Musa masuk dong jiwanya di dalam tanah perjanjian. Bisa dibilang berarti itu simbol masuk surga. Tapi gimana dengan jutaan orang yang lain yang mayatnya bergelimpangan di padang pasir? Apakah mereka jiwanya juga tidak selamat? Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita tidak bisa langsung menjudge mereka semua yang secara fisik itu tidak masuk tanah perjanjian. Berarti mereka benar-benar tidak punya keselamatan. Tetap ada di antara mereka yang punya iman yang sejati, yang Tuhan kasih anugerah iman yang sejati. Bukan iman kepada Yesus Kristus secara jelas, karena memang waktu itu Yesus Kristus belum datang, tapi secara bayang-bayangnya dalam bentuk perjanjian, dalam bentuk firman Tuhan yang disampaikan dalam perjanjian itu. Mereka ada yang tetap berpegang dalam perjanjian. Contohnya Harun, Miriam. Meskipun mereka hidupnya menyebalkan, sering melawan Musa, tapi mereka tetap berpegang pada perjanjian. Kita bisa bilang, kita berjumpa dengan mereka nanti di bumi baru, langit baru. Tetapi ada juga sebagian yang lain. Contohnya mereka yang tetap percaya pada firman Tuhan, gak ikut menyembah lembu emas. Ada sebagian yang memang mereka sebenarnya umat Tuhan, tetapi mereka karena mungkin kondisi natural, mungkin waktu keluar dari Mesir umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, harus jalan 40 tahun ya secara natural meninggal dong di sana. Itu ada kemungkinan kita bisa berjumpa dengan mereka di bumi baru dan langit baru. Jadi dari sini kita bisa belajar, kita tidak bisa menghakimi orang yang matinya, fisiknya kelihatannya begitu terkutuk, begitu buruk. Bukan berarti dia otomatis itu tidak ada keselamatan. Itu bukan penghakiman kita. Kita tidak menilai berdasarkan fisiknya, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan dia, Tuhanlah yang pegang dia. Jadi kita mungkin bisa bertemu dengan sebagian dari generasi pertama itu. Kita bisa sharing lah, bisa mendengar cerita mereka, bagaimana kekagumannya mereka melihat mujizat yang begitu besar nanti di sana. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Ibrani 3. Tadi kita sudah belajar, ada peringatan akan pendengaran yang benar, yang menghasilkan iman, yang itu adalah anugerah dari Roh Kudus, anugerah dari Tuhan, yang menghasilkan pertobatan yang sejati. Kita juga sudah melihat bahwa penulis Ibrani itu tidak berhenti hanya menunjukkan kengerian murka Allah bila kita tidak percaya. Lalu dia juga memberikan solusi bagaimana untuk kita bisa bertahan sampai akhir nanti. Bagaimana kita bisa sampai tetap beriman sampai akhir nanti. Tetap berjuang dalam pertobatan kita, dalam pembentukan kita. Penulis Ibrani memberikan solusi di ayat yang 13 dari pasal 3 ini. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Kalau kita lihat buku lagu kita, kertas lagu kita tadi, di lagu yang kedua, kita melihat gambaran Tuhan yang menyelamatkan, itu kan tangan yang memegang. Tuhan yang pegang tangan kita. Dan keselamatan itu benar-benar seperti gambaran itu. Tuhan yang pegang tangan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, dan genggamannya tidak akan lepas. Kalau kita membayangkan pegangan tangan, genggaman tangan, kita mungkin membayangkan seperti ini atau seperti ini kan. Ya, ini kan melibatkan dua pihak, kita dan Tuhan. Kalau kita membayangkan genggaman yang seperti ini, ketika kita lepas, ini genggamannya akan jadi ya gampang lepas. Atau yang seperti ini juga, ketika kita lepas, Tuhan juga genggamannya akan lepas. Keselamatan itu bukan gambaran genggaman tangan yang seperti itu, tapi lebih seperti salamnya orang Romawi. Yaitu orang Romawi kalau memberi salam, itu tangannya begini satu, tangan yang satu begini, jadi begini. Nah, ketika tangan yang satu melepas, kalau yang satu nggak mau ngelepas, itu nggak bisa lepas. Mau gimana pun nggak bisa lepas. Maka dari itu, kenapa keselamatan kita nggak bisa gagal? Ini tangan Tuhan. Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang begitu kuat, Tuhan yang begitu agung, menggenggam kita. Kita mau ngelepas gimana pun, itu nggak akan lepas. Tangan Tuhan akan tetap menggenggam kita, meskipun kadang kita mencubiti dia dengan berdosa. Meskipun kita kadang melawan Tuhan, menyakiti dia tidak akan melepaskan genggaman kita. Makanya keselamatan kita nggak akan hilang. Tapi yang menarik dari gambaran ini juga, gambaran tangan, itu kan gambaran anggota tubuh. Kalau kita membayangkan anggota tubuh tangannya menggenggam kita, anggota tubuh yang menggenggam kita, kalau kita kembali ke Alkitab, tubuh Kristus itu seperti apa bentuknya? Apa itu tubuh Kristus? Atau lebih tepatnya, siapa tubuh Kristus? Tuhan yang menjamin
tangannya menggenggam kita, menjamin keselamatan kita, tidak akan lepas dari tubuhnya, yaitu gereja. Keselamatan kita aman di dalam gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Dalam artian bukan kalau jadi anggota gereja tertentu maka pasti akan selamat. Bukan dalam artian itu. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang dapat anugerah iman, keselamatan hanya oleh iman dari Allah, sehingga kita bisa meresponi percaya pada Yesus Kristus. Itu benar-benar anugerah. Kita yang sudah diselamatkan, kita pasti akan dimasukkan dalam gereja. Dan gereja itulah yang menggenggam kita melalui persekutuan saudara-saudari seiman. Kalau kita gampangnya ya, kalau kita percaya Yesus Kristus, kita beroleh iman, tapi kita nggak ke gereja, kita bergumul sendiri menghadapi dunia, gampang dong kalau digoda dunia untuk kita lepas. Gampang dong untuk kita ketika menghadapi situasi yang berat, kita merasa sendirian, merasa kok Tuhan nggak kasih aku saudara ya, kok Tuhan nggak kasih aku teman seperjuangan ya. Ya udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan, mending cari yang ada persekutuannya. Ya udah, hilanglah keselamatan. Dalam artian nggak punya iman yang sejati tadi. Tapi kalau kita punya iman yang sejati, kita akan dimasukkan dalam gereja, kita akan digenggam erat melalui persekutuan. Kita bisa, ketika menghadapi pergumulan, kita bisa sharing dengan saudara-saudara seiman. Ketika menghadapi situasi yang ya mungkin soal penempatan kerja lah, atau mungkin soal relasi rumah tangga lah, atau soal ekonomi, soal apapun, kita bisa sharing dengan saudara-saudara seiman. Kita bisa saling menguatkan, saling menasehatkan satu dengan yang lain. Disitulah kita bisa percaya Tuhan topang kita, pasti melalui gerejanya. Firman Tuhan disampaikan melalui gereja, itu yang menjadi makanan kita, itu yang menguatkan iman kita. Tapi juga persekutuan saudara dan saudari, itu yang menguatkan kita. Kemarin kita sudah ikut outing, beberapa dari sini ikut. Ya, itu salah satu bentuk dari ayat 13 ini. Saling menasihati setiap hari, saling menguatkan, saling memegang setiap hari. Meskipun tampaknya kayak ya kita cuman ketawa-ketawa aja, main game senang-senang. Tapi dari sana kan kita saling mengenal, kita saling, nanti akan ada waktunya pasti kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling sharing satu dengan yang lain. Disitulah Tuhan mempertahankan keselamatan kita melalui tangannya, yaitu gereja. Maka kita yang sudah beroleh iman yang sejati, kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tinggalkan tubuh Kristus. Bergabunglah di dalam gereja dan saling menasihatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sarana yang mempertahankan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Engkau yang memberi kami anugerah iman, bukan karena usaha kami, tetapi karena Engkau yang memberikan anugerah itu berdasarkan kasih-Mu, sehingga kami dapat percaya Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan menuju kepada Engkau. Engkau juga yang memberikan kepada kami Roh Kudus yang terus menguduskan kami, yang terus membawa kami dalam pertumbuhan iman, tetapi Engkau juga memberi kepada kami saudara dan saudari seiman, persekutuan yang saling menguatkan. Maka biarlah kami terus setia dalam proses pengudusan itu, dan biarlah kami belajar dari perjalanan bangsa Israel, dari kegagalan mereka. Biarlah kami boleh ambil pelajaran, sehingga kami juga setia, tidak jatuh dalam dosa yang sama. Kami serahkan diri kami seluruhnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.